kan mixer, kalau ada malu. Kami kelompok tilu. Ayah naon ya di kelompok tilu. Kudu yang atuh kadara dia. Nyai, akang-akang, teteh-teteh, ujang, jamu dina, ayo lah kadara dia. Ayo naon ya. Aya naon we pokona mah ka dieu heula ngumpul heula. Anu pinter di pasienna dia hayang teu. Oh iya. Nah, di dieu teh aya tokoh agama saha? Kahiji ustad apa? Kadua Bapak Nengah. Tah, mangga eta bari ngabewarakeun. Duet maut mangga. Bade ngadalil heula cenah. Oh, lepat dari hasil. Mangga. Iya. Mangga kan teteh anu bari ringan mangga. 1 2 Tradisi Bali saling asah, saling asuh, salunglung, sabayan taka. Nah, bewara apa? Ya, bewara langku pausna naon cenah Pak Ustad? Mangga bener. Ustad Edi dan Ustad Wahyu Tata. Terima kasih supaya bisa. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang argumen atau dalil-dalil dari 9 kata kunci moderasi beragama. Kita diberi tugas untuk mencari dalil atau argumen tentang toleransi, anti kekerasan, dan juga tentang penghargaan atau penghormatan terhadap budaya tradisi. Yang pertama, dalil berdasarkan ajaran Islam dalam Al-Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang sudah pernah kita tahu barangkali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang berbeda agama selama tidak melakukan peperangan, tidak melarang untuk senantiasa berbuat baik dengan sesama. Yang kedua surat Al-Kafirun ayat 6 yang sudah kita hafal juga, lakum dinukum waliyadin, toleran dalam beragama. Kemudian dalam Al-Quran surat Yunus ayat 40, lau sya'allahu ayyuminu ada hilap deh. Yang artinya ayat ini menjelaskan bahwa seandainya Allah berkehendak menjadikan kalian satu iman, tetapi tidak demikian. Nah, menurut Dr. Faris Shihab, ayat ini merupakan satu bentuk penghargaan dan penghormatan ajaran Islam terhadap keragaman agama, budaya, dan tradisi. Kemudian dalil argumen dari kitab suci yang lain dari kitab Hindu, mangga Pak Nengah. Ya, terima kasih dari kitab Hindu. Saya angkat dari Atharva Weda. Di situ dijelaskan, hormatilah semua bangsa, hormatilah pemimpin-pemimpin atas semua bangsa-bangsa, dan oleh karena itu kehidupan manusia akan menjadi harmoni. Nah, kemudian Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 13,
Ye yatamam prapadiante tam tataima bajami aham mama watman wartante manusia patah salwasan. Wah. Dengan jalan apapun, artinya dengan jalan apapun manusia mendekatiku, dengan jalan itu juga aku anugerahi sesuai dengan pengabdian dan baktinya. Kemudian Kalaupun yang dibilang bapak ini salah, kita nggak ada yang tahu. Karena hanya bapak ini. Atharwaveda Sukta 3 mantra 304. Nah, di situ disebutkan Mitrasya macak susah sarwani butani samik santam. Mitrasya macak susah sarwani. Benar kan? Benar. Mitrasya macak susah sarwani samik. Artinya semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Ya. Semoga saya memandang semua makhluk dengan pandangan mata persahabatan. Semoga kami saling memandang dengan pandangan mata seorang sahabat. Yang terakhir dalilnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ditanya bahwa Rasulullah bagi ayul adyan ahab, ya Rasulullah, ajaran agama yang paling baik. Maka Rasulullah menjawab al-hanifatus samhah, yakni orang yang beragama dengan lurus, dan as-samhah yang toleran. Hadis surat Ahmad. Kemudian untuk dalil-dalil kata kunci yang kedua, dalil tentang moderasi berikutnya adalah anti kekerasan. Yang pertama ini sebagian dari surat Al-Baqarah ayat 256 yang sudah pada kita paham juga, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy, bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama, artinya mengajarkan toleransi. Yang kedua dalam surat Al-Maidah 132 tadi saat ngerti Al-Maidah 132 Al-Maidah 132. Yang kedua dalil yang berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in, bahwa Allah senantiasa memerintahkan berbuat baik dalam segala hal. Berbuat baik tentu salah satunya adalah dengan menolak kekerasan gitu. Kemudian dalil dari kitab yang lain, dari kitab Hindu, mana Pak Nengah? Apa itu? Dari Bhagavad Gita 16:2. Bhagavad Gita 16:2. Ya. Bilang aja Pak, pasti benar kok. Bhagavad Gita Sarasamuscaya sloka 66. Di situ disebutkan tentang ahimsa. Ahimsa itu adalah tanpa kekerasan. Itu artinya kita hendaknya Anti kekerasan. Ahimsa itu artinya, himsa itu kekerasan, pembunuhan dan yang sejenisnya. A itu artinya tidak. Jadi ahimsa artinya tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan pengkhianatan dan yang sejenisnya. Dasar dari ahimsa tadi itu adalah Bhagavad Gita Adhyaya 16 sloka 2. Nah, di situ disebutkan Bhagavad Gita Adhyaya 16 sloka 2. Di situ disebutkan bahwa sesungguhnya pada hakikatnya semua makhluk itu sama. Sebab di dalam diri, di dalam setiap makhluk itu ada sinar suci Tuhan
yang disebut jiwa atau roh atau apa sesuai dengan ini ya, istilahnya banyak. Yang jelas di situ jiwa, energi, zat hidup. Jadi hakikatnya sama, semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi fenomenanya berbeda-beda. Tampilannya beda, wujudnya berbeda, seperti saya dengan Bapak Ibu sekalian. Tampilannya beda, tapi hakikatnya adalah sama. Ya. Kemudian dalil-dalil atau argumentasi yang ketiga, kata kunci dari moderasi beragama adalah penghormatan terhadap tradisi, antara lain Al-Quran surat An-Nahl 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwa kita harus mengajak kepada sesama manusia bil hikmah. Hikmah di sini bisa dikatakan satu cara yang bijak bagaimana tradisi lokal, kearifan lokal bil hikmah, dengan cara yang baik, dengan mempertahankan tradisi yang baik. Kemudian juga dalilnya dari kaidah usul fikih al-adah muhakkamah, bahwa sebuah adat atau tradisi bisa dijadikan konsensus. Sebuah tradisi adat bisa dijadikan satu hukum, dasar hukum itu. Barangkali itu dasar dari kitab suci umat Islam. Sekarang mana pandangan dari kitab yang lain? Dari Hindu saya satu saja ya. Ya. Itu di dalam Sarasigara Padati. Di situ disebutkan paro pakaraya wahanti nadya, paro pakaraya artam idam sariram. Nah, demi melayani yang lain, sungai mengalirkan air. Demi melayani yang lain, demi melayani semesta, matahari bersinar. Demi melayani yang lain, manusia diberi tubuh. Nah, jadi kita semua saling menghormati karena kita berasal dari yang satu, dan juga tubuh yang diberikan kepada kita adalah untuk saling melayani. Ya, terima kasih. Itu senang akan teteh walau di kelompok itu pantun ditutup di pantun, tapi balik bahasa Indonesia ya, mungkin Mangga. tanpa kekasih Cakap. jablayan dan Terima kasih. Ini yang pertama dari Bapak moderator apa? Sebenarnya dulu moderator siapa? Ya, dari kelompok satu dari moderator Pak Maman. Pak Maman nanti akan menjelaskan dari kitabnya. Kemudian Pak Iman, Pak Unang, Muslim Bima, Pak Salahuddin, Ibu Jamila, Ibu Eti, Ibu Rina, Ibu Siti ya. Untuk tema kelompok satu yaitu kemanusiaan, kemaslahatan umum dan adil. Ini kami satukan dalilnya dari Al-Hujurat ayat 13 paling kanan sebelah atas. Ya. Kopi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Terjemahkan Pak Unang. Ya, ayatnya aja. Terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kemanusiaan, kebersamaan, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebenaran terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Ya. Kemudian tema yang kedua, kemaslahatan umum. Ini kami ambil surah Al-A'raf ayat 56. Ai pohon deui posisi na ieu nya.
Ya, bacakan dia. Dibacakan artinya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmatullah Allah itu sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini ya, tambahan sedikit ya. Ceritanya saya ini nama panggungnya adalah Muslim Bima. Ya. Nama panggung ya. Karena berasal dari Bima. Nah, jadi di Bima itu ada satu slogan. Kau cari kata dia. Dimaklumilah ya, tenggorokannya enggak doa ya. Jadi ada satu slogan, ngaha aina ngoho. Jadi ngaha itu makan. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas, silakan bercocok tanam, tapi jangan menggunduli hutan-hutan. Itu maknanya itu. Nah, ini makna dari jangan membuat kerusakan di muka bumi. Selanjutnya Bu Rina, Ida ayat berapa? Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Demi konten. Karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebenaranmu itu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Nah, udah. Jadi walaupun kita kurang senang dengan seseorang, dengan satu kelompok, tapi tetap keadilan itu harus ditegakkan. Amin. Jadi jangan sampai ngewat sih adongan ulah. Nah, gitunya. Tetap keadilan harus dinomorkan. Maka Pak Maman, pada Pak Maman. Oh iya, Pak Iman kerja ini tadi kita di pinggir ya. Ya, kalau dari iman Katolik, saya menyorot dari sisi kemanusiaan. Itu dalilnya di Kejadian 1 ayat 27, yaitu tentang penciptaan. Di sini disebutkan demikianlah Allah menciptakan di Kejadian 1 ayat 27 ya. Bab kejadian itu perjanjian lama, itu Kejadian 1 ayat 27. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan dijadikannya mereka seperti dirinya sendiri. Diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan. Kemudian diberkatinya mereka dengan ucapan beranak cuculah banyak supaya keturunanmu menjadi seluruh muka bumi serta menguasainya. Jadi dalam kisah penciptaan ini Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan hendaklah mereka beranak cucu bekerja sama dan menguasai dunia. Kuasailah dunia bukan berarti memanfaatkan dunia secara membabi buta, tapi memanfaatkan dunia dengan hati nurani ya, dengan kebaikan. Kan seperti itu. Lalu yang kedua itu yang perjanjian lama kejadian, yang perjanjian baru itu di Matius bab 2 ayat 29. Yaitu seperti perintah Yesus sendiri, cintailah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebaiknya kita sebagai manusia sesama makhluk Tuhan harus mencintai manusia lain supaya supaya ada kebaikan bersama. Lalu yang di kemaslahatan umum, saya lebih melihatnya di dokumen gereja ya. Dokumen gereja itu ada satu dokumen gereja namanya Gaudium et Spes, yaitu gereja dan dunia. Itu apa yang kita lakukan, itu sebaiknya adalah demi kepentingan bersama, demi kesejahteraan bersama gitu. Bukan hanya kesejahteraan kelompok atau kesejahteraan individual. Itu dari saya, jadi keadilan dari Pak Ahmad bisa biasa sama. Tentang adil seperti ada di Perjanjian Baru itu Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi, kalau kita menuntut orang harus melakukan apa, itu juga kita siap untuk seperti itu. Intinya adil seperti itu. Udah. Sudah. Oh ya, tapi satu hal ya, dalam salah satu dokumen gereja itu. Tapi sudah Pak. Yang apa?
kan ada keadilan yang disebut yang sekarang perlu diperjuangkan adalah keadilan distributif. Ya, jadi keadilan sosial itu lebih-lebih yang perlu diperjuangkan oleh kita adalah keadilan distributif, dan itu yang ditangkap oleh Pak Jokowi. Maka mengapa prioritas Pak Jokowi Indonesia bagian timur? Itu yang dimaksud dengan keadilan distributif, supaya pembangunan tidak di Pulau Jawa saja, tapi semua tersebar di sentra-sentra di daerah. Itu yang diperhatikan Pak Jokowi. Itu yang gereja sangat mendukung kebijakan Presiden kita sekarang, karena keadilan distributif di perjuangan. Itulah pemaparan dari kelompok santri. Dan sebelum ditutup, ini penutup. Sebelum ditutup, mungkin saya mewakili dan kesimpulannya bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa kita sketsa kehidupan berbangsa, bernegara, ataupun beragama di Indonesia beragam. Oleh karena itu menyangkut 3 kunci tersebut, yang pertama adalah tentang kemanusiaan, perlu kita hargai, hormati, kemaslahatan umum perlu kita lakukan bersama, kemudian keadilan perlu kita tegakkan. Dengan catatan kita harus memiliki, yaitu sebagai penyuluh, kemudian termasuk kita juga yang mengingatkan bersama-sama, kita harus punya konsep, kalau dalam bahasa agama itu artinya ta'aruf. Jadi istilah saling kenal mengenal itu akan lebih menciptakan moderasi beragama yang harmonis. Yang kedua adalah mungkin harus kita galakkan kemaslahatan umum dengan arti takafulul ijtima. Takafulul ijtima itu dalam bahasa syariat agama itu menciptakan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga yang kita lakukan yaitu ta'awun itu saling menolong. Kita tidak mengenal ras, suku, bangsa dan sebagainya, agama, tetapi dalam hal muamalah kita lakukan sama-sama ta'awun, artinya saling bantu membantu, saling tolong menolong. Yang ketiga adalah kita saling menjaga dengan hakul ijtima, artinya menjaga ketahanan, keamanan dan kebersamaan. Mantap. Abah. Videoin. Ayo penuh. Ya. Hidup akan tenang jika kita menjalaninya dengan iman, taat konstitusi dan komitmen kebangsaan. Yuk bisa. Besti, harap dipahami ya yang kita sampaikan tadi. Oke, Besti. Hidup Besti. Besti. Sudah, Pak.